Mentoha MPD yang pantas menyandang kiai beliau bukan saya. Kemudian kepada Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Dr. Anda Zuliatun MPD, Ibu Zuliatun. Kemudian pada Bapak Camat Batu Reno Dr. Andes Eko Nur Haryono MM. Alhamdulillah bahwa duduk berdampingan dengan beliau. Ternyata pengurus Muhammadiyah juga di Eromoko. Kemudian Bapak Dan Ramil, Bapak Kapten CPM Joko Santoso atau yang mewakili, atau Pak Dan Ramil langsung Pak? Oh iya, alhamdulillah Pak Joko Santoso. Terus ya Pak, kalau boleh itu Google Pak. Terus Pak Kapolsek yang tergabung dalam Forkom Bintang Bapak AKP Surono. Terus Pak, yang kata Pak Camat beliau Ustadz juga. Kemudian Bapak-bapak dari PDM, pengurus seluruh PDM, PDM dan seluruh pengurusnya, PDA juga demikian, para ketua PCM, PCA, PRM, PRA, dan seluruh keluarga Muhammadiyah dan tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bersyukur sekali pada siang hari ini saya sakit silaturahmi di Batu Reno. Biasanya di Masjid Al-Ghani. Terus pernah sekali di SMK Muhammadiyah. Nah, hari ini di SD Muhammadiyah Inovatif. SD Muhammadiyah Inovatif Batu Reno satu-satunya di dunia. Dan kan inovatif tapi bukan Batu Reno kan. Yang saya hormati ya, keluarga besar SD-nya ini Bapak bisa silaturahmi di sini. Dan untuk PDM ini yang kedua kali Bapak. Dulu kalau pernah diundang untuk pelepasan haji di Kota Wonogiri waktu itu. Udah tahun berapa ya? Pokoknya sebelum COVID itu Pak. Pelepasan haji keluarga besar haji PDM Wonogiri waktu itu. Nah, siang hari ini tambah bersyukur karena yang rawuh banyak banget. Ini kira-kira berapa ribu? 1.500. Seneknya pinten seneknya? Pinten? 2.800. Oke, seneknya habis nggih? Habis. Habis berarti ini pengunjungnya lebih dari 2.800. Insya Allah. Siang hari ini Bapak kita bersyukur masih suasana Milad Muhammadiyah karena di beberapa PDM masih ada undangan Milad Muhammadiyah ke saya Pak. Jadi mudune Milad itu ini Januari pun masih Milad, saking semangatnya. Karena kalau nggak PP atau nggak ini nggak mau, nah itu sampai mundur Januari. Meskipun Milad sudah kemarin, tapi kita bersyukur Muhammadiyah sudah berusia 112 tahun. Pada takmir yang Pak Prabowo Presiden baru kita rawuh, sambutannya sangat menarik. Maka ingin saya sampaikan di sini sebelum ke materi pengajian. Dalam sambutan sebelumnya Pak Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir atau Ajengan Kiai Haidar Nasir gitu, niku sambutan salah satu yang terima kasih pada pemerintah yang sudah mendukung Muhammadiyah melaksanakan program-program bersama pemerintah. Tapi ketika Pak Presiden sambutan, beliau ngendika dalam sambutannya Pak Prabowo, bukan Muhammadiyah yang seharusnya terima kasih pada pemerintah, tapi pemerintah yang seharusnya terima kasih pada Muhammadiyah. Mengapa? Nah, terus beliau menjelaskan karena Muhammadiyah sudah ngurusi pendidikan, bidang pendidikan dan kesehatan luar biasa. Bidang pendidikan itu sebenarnya bukan tugasnya Muhammadiyah, itu tugasnya pemerintah. Tapi Muhammadiyah menyiapkan 172 universitas dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kalau dengan sekolah tinggi dan sebagainya, jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah itu lebih banyak milik Muhammadiyah dibanding milik pemerintah.
rumah sakitnya sekian, kliniknya sekian, panti sosialnya sekian. Itu sesungguhnya tugasnya pemerintah, tetapi Muhammadiyah membantu tugas pemerintah. Maka saya selaku presiden mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kenapa pemerintah harus terima kasih? Karena Muhammadiyah sudah memberikan putra-putri terbaiknya, melahirkan Republik Indonesia, merintis Indonesia, membesarkan, membangun Indonesia. Terus beliau nyebut 3 tokoh. Pertama menyebut Bung Karno. Bung Karno adalah salah satu putra terbaik Muhammadiyah. Karena Bung Karno pernah ngaji langsung dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kediaman Pak Hos Cokro Aminoto. Terus jadi ketua majelis atau bidang pengajaran di Bengkulu dan menikahi aktivis NA namanya Fatmawati Hasanuddin, karena bapaknya Ibu Fatmawati itu ketua Muhammadiyah Bengkulu. Beliau dapat ibu negara di Bengkulu. Bung Karno selaku putra terbaik yang sudah memberikan perjuangannya, putra terbaik menjadi presiden untuk Republik Indonesia, presiden pertama. Yang kedua menyebut Pak Soeharto adalah juga putra terbaik Muhammadiyah karena beliau alumni sekolah Muhammadiyah, dan ketika muktamar di Aceh beliau menegaskan sebagai dirinya adalah warga Muhammadiyah. Yang ketiga beliau sebut Jenderal Sudirman, salah satu putra terbaik gitu. Yang dalam darah TNI ada darah Jenderal Sudirman, kader terbaik Muhammadiyah, pernah jadi guru SD Muhammadiyah, guru sekolah rakyat, pernah jadi pemuda Muhammadiyah di Banyumas, dan aktivis Hizbullah. Beliau cerita panjang lebar, tapi nggak usah saya sampaikan. Lalu yang ketiga, beliau nyebut sekarang ternyata beberapa menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan itu ternyata banyak yang mengaku Muhammadiyah. Tadinya Pak Prabowo nggak ngerti sama sekali, disyukuri. Dan Bapak-bapak, karena kepercayaan Pak Presiden itu harus kita jaga dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Mari menjadi warga negara yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk NKRI, insya Allah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu rasa syukur Muhammadiyah sudah berusia 112 tahun. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya baru pertama kali pengajar PDM yang hari bermuhammadiyah ini, saya ingin mengenalkan diri sebentar agar jangan salah paham. Kalau harus geser Bapak Ibu, Pak Kapolsek, Pak Daramil, karena tinggi mimbarnya hampir sama dengan saya. Bapak Ibu, jeneng kula Muhammad Jamaluddin Ahmad, itu ngikuti sunnah Rasulullah. Ada Ahmad itu nama bapak saya, nama asli kula Muhammad Jamaluddin Ahmad, itu bapak saya Ahmad Sofyan Soleh. Meninggal bulan Oktober kemarin dalam usia 87 tahun. 87 tahun meninggal tanpa sakit, habis sholat subuh berjamaah dengan ibu saya, baca Al-Quran berdua. Terus, Bu, aku tak kerekaraan engko yang wayahe ngeteh aku tangekno. Begitu jam 7:15 dibangunkan, Bapak sudah wafat. Bersyukurlah Bapak Ibu yang masih punya orang tua yang lengkap. Kalau mertua juga masih lengkap. Muhammad Jamaluddin Ahmad, asli Pulau Klaten. Ada yang Klaten? Bapak Klaten. Terus saat ini kula salah seorang direktur di PKU Cepu rumah sakit, sedang jadi tuan rumah Muhammadiyah pertemuan Muhammadiyah sekali Selinan Pati hari ini. Tapi kalau minta izin pada Profesor Sofyan Hanif dan Pak Profesor
lupa namanya, Rosihan, betul caget menemani beliau karena diundang PDM Wonogiri. Saksi nih Bapak. Ya ditelepon beliau, oh bener. Terus kalau juga ketua BPH di Rumah Sakit Muhammadiyah Bumiayu. Ketua BPH Rumah Sakit Bumiayu. Terus saat ini di PP amanah ketua LPCRPM, ketua Lembaga Pengembangan Cabaratim dan Pembinaan Masjid. Ini lembaga baru di Muhammadiyah, khususnya ditambahi pembinaan masjid. Lajeng saat dari ini kalau ketua BPH dari rumah sakit, kalau salah seorang direktur di PKU Bantul nyambi wakil rektor di sebuah perguruan tinggi Islam di Jogja. Saat dari ini kalau salah seorang direktur di rumah sakit Islam Jakarta. PP Muhammadiyah itu punya 4 rumah sakit di Jakarta yang dikelola langsung oleh pimpinan pusat. Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat Cempaka Putih, Jakarta Timur Pondok Kopi, Sukapura Jakarta Utara, dan Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Satu-satunya organisasi yang punya rumah sakit jiwa Muhammadiyah. Tapi soal pasiennya udah Muhammadiyah. Itu Pak Kapolsek pada ramu. Yang pilkada pemilu kebuat. Ternyata banyak calon anggota dewan itu siap menang rahasia. Ternyata itu semua rumah sakit jiwa bar pemilu pilkada, wah itu pasiennya wakil biasa. Itu pasiennya naik bisa sampai 60% dan rata-rata ragil mulai. Masih lumayan itu Pak, masuk rumah sakit jiwa. Ada yang rodok nuntik, nengotitik, begitu kalah terus melayu neng masjid. Bukan astagfirullah tobat, tapi malah gulungi karpet, nyopoti AC. Karena pas arep coblosan bantu karpet karo AC. Begitu kalah copoti meneh go mulih. Kan viral. Ada yang berbeda lagi Pak. Begitu kalah, dalan sing wis diampal kelepeki meneh. Kan viral itu di YouTube, di media sosial. Ini Muhammadiyah punya rumah sakit jiwa. Nah, kalau pernah 9 tahun di rumah sakit itu. Nah, sebelum jadi direktur rumah sakit, kalau seorang pamen Polri, kalau polisi Pak Kapolsek. Ya, saya alumni pendidikan militer di Angkatan Laut Kodikal, Komando Pendidikan Laut tahun 91. Kalau pernah nanti jadi tentara Pak, 5 tahun. Terus polisi bisa dengan abdi. Jadi Polri dan nah, kalau itu waktu itu tahun 95, kalau harus milih kemateraan polisi. Nah, seperti itu. Jadi pernah jadi tentara, pernah jadi rating saya masih banyak yang aktif, yang jenderal bintang 2 sudah 3, yang jenderal bintang 1 angkatan saya banyak. Rata-rata dokter, psikolog, ahli nuklir dan sebagainya. Berbeda ahli program perwira beasiswa. Jadi Bapak Ibu percaya atau tidak, kalau nanti tentara, nanti polisi. Kalau sekarang meragukan, ya gak apa-apa lah. Tapi menurut Undang-Undang Ketahanan Negara, pensiunan Polri dan TNI itu apa? Tentara cadangan. Jadi kalau nanti ada perang, saya termasuk yang dipanggil. Tapi begitu saya nyeleksi, wah kelemon kasih tuh. Jadi Bapak, saya keluar dari polisi dengan status resmi pensiun dini. Kados Pak AHY. Ya, pensiun dini itu boleh setelah 15 tahun ke atas. Nah, kalau pensiun dalam masa kerja hampir 18 tahun. Kalau Pak AHY 16 tahun lebih dikit. Ambil resmi dan kita tiap bulan ngambil pensiunan. Di kantor pos, ini Koramil, Nano Kodim di Depok, karena saya tinggalnya di belakang kampus UI. Kalau setiap pensiun, bareng pensiunan itu Pak, di Kodim. Setelah itu dipindahkan di kantor pos. Alhamdulillah, jadi sudah jelas status saya, ampun dicurigai saya itu siapa. Tentara cadangan. Terus Bapak Ibu, keluarga, karena penting cerita keluarga. Karena kita punya gerakan keluarga sakinah. Dosa yang rapat masjid, rapat ini itu lali rapatnya tentang keluarga.
Maka banyak tokoh mengajar yang anaknya ora aktif karena ora tahu dididik di kader engko ora dadi dhewe. Lah mboten saged. Harus disiapkan. Alhamdulillah kalau saat menika sampun diparingi Allah keturunan 4 Bu. Wadon-wadon lanang-lanang. Gitu. Setelah 6 tahun lebih mboten diparingi keturunan. Sesempat hampir 7 tahun Pak Kiai mboten diparingi keturunan diuji Allah. Saat ini pun papa setelah munggah haji pulang doanya dikabulkan Allah, kasih anak pertama Mafaza, kedua Nazura, ketiga Hasbi, keempat Nu'man. Nah yang 3 anak saya niku, anak kami itu yang 3 itu anak dari istri muda saya. Terus yang anak keempat anak dari istri tua. Ibu-ibu kecil. Istri saya sudah menawari saya mencarikan istri kedua. Saya pengajiannya bugar ya. Sekarang saya tidak punya lagi istri muda. Karena istri muda saya sudah agak bingung tahu. Wanita itu sering emosinya dulu yang bukan otaknya dulu. Kenapa ada istri muda, istri tua? Yang 3 itu lahir istri saya, usianya belum 40 tahun, meskipun sempat 6 tahun nggak punya keturunan, sempat nawari saya nikah lagi. Untuk dia nyarikan istri saya. Nanti kalau bapak mampir ke rumah saya, temui istri saya, Bu Jamal mau pernah nawarkan Pak Jamal untuk nikah lagi? Tanya istri saya. Itu serius. Itu kan harapan semua suami. Tapi ketika istri saya nawari gitu Bu, ya saya kemudian memikir, terus akhirnya memutuskan, mempertimbangkan. Terus saya jawab, Dek, kita nikah itu tujuannya orang duwe anak, tujuannya masuk surga bareng-bareng. Tanpa punya anak pun kita bisa masuk surga, bisa masuk anak yatim piatu, nggak usah khawatir. Terima kasih aku udah ditawarin untuk carikan istri lagi, tapi aku lebih memilih untuk tidak beristri lagi, tapi aku memilih untuk lebih mencintaimu lagi. Ini yang diharapkan ibu-ibu. Ibu, jadi buat jelas ya. Kenapa anak keempat anak istri tua? Karena ketika bayi saya lahir itu selisih 8 tahun dengan kakaknya. Usia istri saya sudah 42 tahun. Sudah tua. Kan undang-undang pemuda kan batasnya 40. Berarti di atasnya itu penuaan kan? Iya, orang tua. Loh itu undang-undang Al-Quran juga. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana. Al-Aqaf ayat 15. Jadi batas tua menua matang itu 40 tahun. Gusti Allah pun ngendika wonten Al-Quran surah Al-Aqaf ayat 15. Ketika manusia sampai perjalanannya dari anak-anak yang di situ disebut salatuna syahra, 30 bulan dikandung, kemudian dilahirkan, disusui dan disapainya selama 30 bulan, terus tumbuh berkembang sehingga usianya dewasa matang sampai usia 40 tahun. Angka 40 itu kata dan firman Allah langsung disebat dalam Al-Quran. Dulu saya sebagai mahasiswa psikologi itu kaget, ada jurnal memulai hidup usia 40 tahun, buku psikologi pula memulai hidup dari usia 40 tahun. Bingung saya, hebat sekali psikologi bisa mengkaji usia 40. Begitu mendalami Al-Quran. Nah di pesantren, waktu itu saya di pesantren Makin Hasim, kita di Lor Yayan Jogja itu, dan kemudian belajar pada beberapa ustadz dan kiai, saya kemudian ngerti itu ternyata Allah sudah menyebut khusus. Allah itu jarang menyebut angka-angka dalam Al-Quran, tapi Quran surah Al-Aqaf dalam 1 ayat 2 angka. 30 bulan itu masa emas manusia pertama pertumbuhannya, dan 40 tahun masa emas perjalanan manusia yang kedua.
Allah mengingatkan kita sing do umure 40 tahun. Hadis banyak menjelaskan biar wis umur 40 tahun. Ini dalam bahasa saya. Ning kok do wis sing angel salat, angel poso, angel tumindak bejo angel. Sing elek luwe apik, luwe akeh tinimbang apike. Hati-hati. Hati-hati. Ada beberapa hadis dan simpulannya begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu anak istri tua saya namanya Nokman, karena tadinya nggak punya anak, dikasih 3 wis hasbi gitu. Ternyata ditambah lagi, maka Ne'mat Nokman. Nokman salah satu nama dari Imam 4 Madhab, ada Imam Abu Hanifah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu pengantar keluarga. Clear, saat ini pengajian. Jadi kok ya pengajian jadi. Ya Bapak Ibu, ngeten. Karena PM pembinaan masjid itu baru diputuskan Muktamar Solo, gitu. Dan baru pertama kali di Muhammadiyah ada lembaga yang nomenklatur strukturnya ada kata masjid. Maka saya selaku ketua yang diaman itu mengajak seluruh warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya, apapun paham agama, kelompok, organisasinya, mari kita makmurkan masjid-masjid dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. LPCR, lembaga yang kalau pimpin LPCR sudah meneliti 1206 masjid. Setelah diteliti, ternyata jumlah orang sholat berjamaah 5 waktu di rata-rata itu masjid se-Indonesia yang kita survei 1206 itu rata-rata jamaahnya 30 wong. Nah, loro. Itu ekstrim sedikit. Ekstrim saking titik sing adan yo kuwi, sing komat yo kuwi, sing imam yo kuwi, makmume yo kuwi. Adane Allah. Jadi kalau ada yang doa itu ekstrim sedikit Pak. Kalau pernah bulan mundur, kalau tugas di Polda Sulut selama hampir 6 tahun lebih. Jajah sana, kalau diundang lagi ngisi pengajian di Kota Mubagu. Kalau sholat subuh, kita penginapan boleh masjid karena masjid raya ini lagi direhab, orang gue sholat kalau cari masjid. Tidak ada dari masjid sana, sholat subuh, mulai masjid itu wangel, terus apa? Sampai situ sudah sholat. Terus kalau masuk, jadi makmum di belakangnya. Begitu Pak Imamnya assalamualaikum, kaget. Lah kok ada jamaah ya? Terus, Pak, Bapak dari mana? Kok sholat di sini? Kok tahu di sini? Kulauan Pak, saya cari Pak. Ada plan Masjid Al Hidayah. Kalau cari masjid, kaget sing sholat wong siji. Kalau sedih ya Pak. Kota Mubagu itu mayoritas Muslim. Tapi ada masjid jamaahnya wong sitok. Sitok pun tinggal nunggu siang dan malam. Tapi ada masjid di Banjarmasin namanya Masjid Al Jihad, milik pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 04, namanya Masjid. Itu ekstrim makmurnya Pak. Sholat 5 waktunya rata-rata 1000 jamaah. Jadi kalau tidak ke Banjarmasin, mampir Masjid Al Jihad PCM Banjarmasin 04 itu ekstrim makmurnya. Sekali Jumatan kota infake rata-rata 50 juta. Terus sholat 5 waktu, jadi warga jamaah dididik oleh imam masjid. Kalau tidak masjid, kalau ada duit bawa rakyat tang sewu orang itu masukkan kota. Itu kota infak sholat 5 waktu dikumpulkan, kan bagi sholat zakat kan. Itu apa? Dikumpulkan rata-rata sebulannya 50 juta. Jadi sesasi dari 2 infak saja sudah 100 juta. Masjid Pemda Wonogiri nggak tahu berapa satu bulan. Ini masjid cabang loh Pak. Nah ini di Banjarmasin. Karena saking makmurnya Pak, itu berhasil lantai 3 ada eskalator. Jadi ini masjid itu mau itu dari lantai loro. Nah Bapak-bapak itu kursi-kursi disiapkan semua full AC. Terus setiap Senin Kamis ada buka puasa bersama. Pengajiannya saja itu 56 kali dalam waktu 1 bulan. Rata-rata sedina loro, belum kegiatannya.
mereka punya mobil ambulan 6 Pak. Masjid tingkat kecamatan mobil ambulannya 6. Di antara 6 itu 2 mobil Alphard terbaru. Mobil ambulannya itu Alphard. Karena Bapak di sana banyak orang kaya, kalau nyari mobil ambulan, Bapak pengurus masjid mau ambulan Alphard. Muhammadiyah waktu itu nggak punya. Terus karena infaknya banyak, beli mobil ambulan Alphard. Karena Bapak, Islam itu untuk siapa saja, kaya maupun miskin, berpangkat atau tidak, semuanya itu Islam. Maka orang kaya juga harus dilayani. Beli mobil ambulan Alphard. Gue pernah jadi direktur rumah sakit yang ngurusi unitnya dan layanan jenayah Nafsul Mumainah, anggotanya 34.000 kakak. Gitu. Hampir 9 tahun pulau ngurusi itu di bawah manajer layanan Mumainah itu Pak. Belum ada satupun mayit yang komplain, belum ada. Jadi itu pakai APV, yo menilai apa dia menilai itu kan. Ya itu. Jadi kalau mobil apa itu bukan masalah komplain, tapi apa, pelayanan dakwah. Biar wong suke juga bangga dengan Islamnya. Karena di Kalimantan banyak juragan batu. Suke. Kok ada juragan batu bara sekali nikah pengantin baru telu. Bapak sinsi ribut terus. Gitu, Bu. Jadi kalau ada saudara kita yang istrinya lebih dari 1, yobek. Kalau telu bahagia, yobek aja. Daripada siji sengsara. Makanya Bapak siji itu diopeni aja nanti jangan jadi suami yang durhaka. Jadi durhaka itu Pak, tidak hanya urusan anak sama orang tua, tapi pasangan itu juga bisa jadi pasangan durhaka. Istrinya wis ayu, apik, pinter, manut, rajin ngepel, rajin nyuci, rajin apa, malah ditinggal Bandung. Kan banyak tuh Pak Kapolsek. Gitu. Jadi banyak istrinya apik tinggal Bandung, itulah suami yang durhaka. Nanti Pak, itu hampir sama dengan durhakanya anak sama orang tua. Tunggu saja, suami yang istrinya baik-baik kok laki-lakinya bambung itu tunggu aja tanggal mainnya. Serius. Demikian juga dengan ibu-ibu, suami mesape-ape dari wadon bambung. Ada nggak Pak? Ada. Pak polisi sering reksa wanita bambung. Gitu loh Pak. Jadi berbuat jahat itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu juga pelakunya laki-laki dan perempuan. Maka di Muhammadiyah sama dengan di NU dalam hal ini, wanita-wanita itu diajak memakmurkan pengajian-pengajian, masjid-masjid. Kan ada sebuah kelompok yang malah melarang wanita ke masjid. Ada. Nggak boleh ada cara kayak gini, itu nggak boleh. Wanita itu suaranya haram, aurat dan sebagainya. Kok ngajinya sih rusak apa tuh? Tuki budi bau. Nah ini masjid yang namun ekstrim, ada yang ekstrim mengeloro jamaah ini, ada ekstrim jamaah kalau dari ini baru pulang dari Masjid Baitul Mukhlisin Ranting Muhammadiyah Nologaten Ponorogo Kota, itu juara 3 nasional lomba obat masjid-masjid Muhammadiyah. Itu masjid tingkat ranting untuk kategori kampung atau pinggiran kota. Gitu. Itu masjidnya makmur sekali. Gitu. Jamaahnya rata-rata sholat 5 waktunya di atas 200. Padahal masjid kampung Pak. Terus yang hebat apa? Dia punya minimarket, jualan air mineral, kemudian apa, jualan beras ton. Hitungannya bukan kuintal. Masjid jualan beras ton Pak. Terus infaknya, gitu, itu luar biasa. Karena infaknya banyak, sampai masjid ini, Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo, Gang Sate, karena depannya ada warung sate, itu apa? Membantu 12 RT di sekitar masjid. Setiap RT 11 juta. Yang 1 juta untuk Pak RT-nya sebagai penggerak tokoh, terus yang 10 juta untuk kegiatan RT, termasuk menggerakkan warganya untuk ke masjid. Pas nyumbang itu ada warga yang
komplain, Pak, niki kan gunung masjid bendone Masjid Muhammadiyah toh dikasih duit. Pak Suwardi, ketua takmir itu mualaf Cina, ketua takmir Pak Suwardi. Terus jabatan Bu, bapak-bapak, kami membantu ini bukan agar warga ini sholat di Masjid Muhammadiyah, boten, karena Masjid Muhammadiyah pun tebal. Bantuan ini dengan harapan Pak RT bersama warga memakmurkan masjid di RT-nya, RW-nya masing-masing, ben makmur kados Masjid Muhammadiyah. Tidak ada niat untuk mengajak sholat ke Masjid Muhammadiyah karena jamaah itu kebah. Itu contoh, ternyata ada masjid yang makmur di kota, contohnya Banjarmasin, di desa contohnya Nologaten. Apa Ibu? Saya akan menutup pengajian dengan menjelaskan 3 zil-zil. Yang pertama adalah masjid makmur memakmurkan. Yang kedua, dari masjid kita bangkit. Yang ketiga, apapun masalahnya masjid. Nah, kita mulai penutup dengan 3 hal. Pembukaan langsung penutup. Buka tutup. Nah, jadi akan kita tutup dengan 3 tagline, moto, credo istilahnya. Dalam bahasa orang awamnya zil-zil. Ini esensi nilai pergerakan masjid. Nanti kalau mengatur masjid, jawabnya makmur memakmurkan. Siap? Bekas tentara. Siap? Nah, kalau cendek dia dulu langsung mah jadi komandan upaya, ibu pedang, lagi di soal itu langsung mau bokeh. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya nanti bilang masjid makmur memakmurkan, ya, bersama masjid makmur memakmurkan. Makmur nopo? Makmur zamannya kudu akeh. Carane akeh, pertama masjid dikelola dengan profesional. Ojo bar misa langsung tutup, terus ditulisi dilarang tidur di masjid. Kuno. Masjid Al-Falah Sragen buka 24 jam. Gitu Pak? Jam berapapun siap menerima tamu. Nyiapkan makan, minum jam berapapun. Setiap hari minimal 500 porsi, 100 bed tempat tidur disiapkan. Itu makmur jamaahnya. Ini masjid rest area. Kalau penduduknya sedikit tapi orang sholat banyak di situ. Di makmur sholat jamaahnya. Nah, untuk makmur masjidnya dikelola agar bersih, menarik, wangi dan sebagainya. Dan apa Pak? Selanjutnya para suami ngajak istrinya ke masjid. Karena di Muhammadiyah kesimpulannya wanita itu diajak sholat masjid. Ojo malah dilarang. Maka di hadis ada kan dilarang suami melarang istrinya ke masjid. Kalau kondisi normal, ya. Jadi bapak-bapak, saya tanya bapak banyak nih. Bapak-bapak berani nggak ngajak istrinya ke masjid? Ya. Mantap. Kalau daerah lain Wonogiri, bapak berani ngajak ke masjid? Berani. Itu kelompok suami takut istri. Nggak berani, tiap berani. Bapak-bapak, kalau jadi laki-laki kok takut istri, tidak usah jadi laki-laki. Allahu Akbar. Jadi laki-laki kok takut? Jelas dong. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Jangan takut sama istri, berani. Apalagi saya, mantan tentara, mantan polisi, pendekar, pendek tapi tekar. Masa takut sama istri? Tapi saya punya masalah Bu. Masalahnya apa? Istri saya lebih berani dibanding saya. Dari guyonan. Ya. Karena apa? Ibu-ibu baca di pedoman keluarga Sakira, baca PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, bab keluarga. Di situ dijelaskan suami istri harus saling sama-sama melakukan amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan, saling memotivasi, saling menghargai, tidak menang-menangan meskipun pimpinannya tetap suami, nggak boleh menang-menangan. Kok
kecil tadi masalah apa? Suami ngajak istri. Sekarang ibu berani nggak ngajak suaminya? Kalau suaminya malas ke masjid, kurang semangat ini ya. Kali ini ibu ngajak suaminya, bila suaminya malas ke masjid, itu baru wanita wonogiri. Kenapa Bu? Kita kan ingin ke surga bareng, kita jaga rumah tangga kita bareng. Anfusakum jaga keluarga kita, diri kita, keluarga kita. Maka istri juga harus menjaga suaminya, anaknya jangan masuk neraka. Jangan korupsi malah ngojo-ngojoin istri. KPK nangkap istrinya dulu baru ketahuan suaminya korupsi. Karena ada pernah ketua MK waktu itu, istrinya yang ketangkap terbongkar semua kan. Setelah ditanya kenapa, istrinya yang nyuruh korupsi. Ampun deh Bu, kalau punya anak, ibu-ibu harus berani mengingatkan putranya yang jadi kapolsek dan ramil presiden apapun, siapapun pakainya tetap punya ibu. Anak itu sehebat-hebatnya, kalau ibu sing ngendika biasanya nurut atau di telepon putra ibu yang jadi apalah jaksa, hakim, telepon. Nah, aku nglairke kowe ora mung ben sugih. Aku nglairke kowe ndhik ben masuk swarga. Odo jabatanmu menyebabkan kamu masuk neraka. Ingatkan anakmu Bu. Ibu nggih? Terus yang ketiga, setelah suami ngajak istri ngajak suami, yang ketiga orang tua ngajak anak-anaknya, cucu-cucunya ke masjid. Karena kalau keliling Indonesia dari Aceh sampai Indonesia Timur, kecuali Papua, Papua baru nanti beberapa minggu lagi ke sana Pak, karena di Tolikara pengen didirikan Muhammadiyah, tapi situasi belum aman. Zaman dari pihak keamanan sambil dibolehkan ke Tolikara. Oke, itu Pak. Saya keliling ke masjid-masjid di Indonesia itu Pak, roto-roto jamaah masjid di Indonesia itu tidak punya anak. Yang paham langsung gitu lah. Yang orang Hindu. Rata-rata saya pilih orang sholat jamaah itu jamaahnya itu mau bapak sama ibu rada duwe anak. Jane iku orang duwe anak apa anake ora dijake dijak sholat. Kalau jauh lain masalah. Ibu kan punya putra di Jakarta, telepon nak ojo lali sholat jamaah, ajak anak bojomu sholat. Itu pesan bapak ibu saya dan mertua saya. Kamu tinggal dimanapun jadi apapun, ojo lali sholat jamaah neng masjid. Sholat itu gampang Pak, cah cilik dilatih, bahkan agamanya bukan Islam, kalau sholat aja iso. Tapi menegakkan sholat itu angel. Pramila Nabiullah Ibrahim alaihissalam kurang apa? Abul Ambiya Khalilullah, doanya terbanyak di Al-Quran dicantumkan Allah. Apalagi itu satu-satunya manusia yang disebut namanya di dalam sholat lima waktu setelah nama Rasul hanya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim apa? Robbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana ya Allah, tulungi kula Gusti Allah ben kula niki kalih anak kula saged mendirikan sholat. Sholat itu gampang ning menegakkan sholat. Sholat itu gampang ning omahe ning arep masjid Islam belum tentu iso sholat. Bapak-bapak iso gowes dari Baturno tekan Praci atau tekan Wonosari, tapi neng masjid mau 400 meter belum tentu. Paham betul Pak? Ngopit berkilo-kilo iso neng masjid 400 meter ora kuat iso. Nah ini maka ajak anak kita, ibu gini, mulai besok subuh ajak anak kita. Kalau ajak-ajak angel bertiga, bapak, ibu dan anaknya harus punya nopo Pak? Semangat, nopo semangat itu? Ikhlas, ikhlas, mangkat. Pak, amal itu memang harus ikhlas. Perbuatan baik itu harus ikhlas. Yen dong ikhlas, ojo terus ora mangkat.
Paham betul? Sholat gitu, Pak D, orang sholat, aku rumah ikhlas aku. Yang namanya kewajiban agama itu ikhlas, orang ikhlas, tindak ke. Sing do wajib haji, wis duwe duit cukup, rasane gue ikhlas daftar. Kon daftar saiki mangkate sing puluhan tahun. Gitu Pak. Besok poso. Muhammadiyah sudah menetapkan lewat kesepakatan kalender hijrah internasional atau global Islam internasional sudah menyepakati pakai kalender internasional Islam. Gitu. Mulai puasa untuk Muhammadiyah mulai tanggal 1 Ramadan dan 1 Maret. 1 Ramadan bertepatan dengan 1 Maret. Gitu ya. Aku niat poso tanggal 1 Maret terasa. Tanggal 1 Ramadan. Wis diumumke kalau sudah teng 1 Ramadan poso ora usah nunggu ikhlas. Ya nek saya ikhlas kan ikhlas ora ikhlas poso. Ikhlas yo poso, ora ikhlas yo poso. Sing ora ikhlas poso insyaallah pas bar subuh dadi ikhlas. Lho nek ikhlas bar subuh dhuwur insyaallah ikhlas tetep poso. Nek ora poso ora oleh ikhlas. Mangan ora mangan ngumpul. Duwe panganan yo kumpul, ora duwe panganan yo kumpul. Nanti kalau saya bilang ikhlas dijawab mangkat berarti ya. Ini mangkat apa budal? Mangkat. Bapak Ibu, kalau udah perintahkan haji, kalau udah perintahkan zakat, infak, sedekah, perintahkan puasa, apalagi Allah memerintahkan untuk sholat 5 waktu, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, as-sholatu khairum minan naum, maka ikhlas ra ikhlas, ikhlas ra ikhlas, ikhlas ra ikhlas, gondok. Jadi besok sholat tuh khairum minan naum. Ambil air wudhu, bismillah, maka kalau ibu istani tahajud kok bujune sing turu, arek sing turu, langsung persiapan ambil wudhu, bengok. Ikhlas ra ikhlas. Oke, gitu Bapak Ibu, wes rasa tuh makmur jamaah, makmur infak sedekah, makmur kegiatannya, makmur, maka akan mampu memakmurkan jamaah. Yang kedua, dari masjid kita bangkit. Yuk, dari masjid kita bangkit. Masjid, dari masjid kita bangkit. Yang gerakan insya Allah terhindar dari stroke, darah tinggi, darah melok. Yo marilah. Dari masjid Bapak-bapak, kalau jamaah wis akeh, umat terbina. Insya Allah ceramah-ceramah para kiai, para ustadz, para ulama, ya, guru ustadz itu akan masuk di hati dan pikiran jamaahnya. Nilai kebaikan masuk, maka bahwa nilai kema'rufan itu akan membangkitkan pribadi-pribadi yang berangkat ke masjid. Maka bahwa ayat yang memerintahkan kita memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah. Nah sebagian itu di akhir apa? Fa'asa ula ika sing sapa wonge aktif nang masjid memakmurkan masjid pasti mendapat petunjuk Allah. Karena akhir apa? Tadi menangkan dapat petunjuk. Kalau ayat yang lain kan ula ika dalam tata bahasa Arab beda. Fa'asa ula ika sama ula ika beda. Fa'asa itu pasti dapat petunjuk. Saya makmur ke masjid. Maka kita semua itu sebenarnya pemakmur masjid. Tugas kita semua itu takmir masjid. Makmur itu, pemakmur itu ada 3. Jadi pengurus, jadi orang yang memakmurkan dengan sholat dan kegiatan dengan infak sedekah, dan orang yang memberikan harta bendanya ke masjid itu makmur. Jadi tidak ada di sini itu bukan takmir masjid. Wah, gue itu takmir masjid. Mau ana sing dadi pengurus, ana sing boten. Innama ya'muru masjid. Perintahnya untuk manusia sama dengan perintah wala khalaqul jinna. Tugas manusia itu pokok apa Pak? Ibadah, dudu nyambut gawe.
Karena banyak do nyambut gawe, nilainya bukan ibadah. Lah dados polisi, dados tentara, dados hakim, jaksa, camat, Pak Camat. Itu bagian dari ibadah, dari bayu. Tugas kita beribadah pada Allah. Jadi polisi harus nilainya ibadah, ibu rumah tangga nilainya ibadah. Maka itu menjadi modal kita masuk surga. Nilai tersapi akan bentuk yang dalam hadis sebagai rajulun qalbuhu mu'allatun fil masajid, orang yang hatinya selalu terinspirasi dari nilai-nilai yang ada di masjid. Terakhir, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Tanda tanya, kondo kita kon. Apapun masalahnya, masjid itu begitu. Ibu gitu. Apa yang dulu gitu. Masjid solusinya. Betul ya? Siap. Gerak api ya? Gitu. Persiapan. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, kalau orang sudah rajin ke masjid, masjidnya makmur dan sebagainya, maka selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi masalah pribadi. Kalau ibu-ibu lagi kecewa sama suami, rasa nulis di Facebook, apalagi di papan pengumuman balik besok. Nah, rasa gitu, kudu terus mengadu pada Allah, tindak masjid berdoa kepada Allah, itu urusan pribadi. Kalau urusan umat, masjid harus punya program membantu jamaah umat jamaah yang punya masalah. Orang dijodoh digulake jodoh, maka takmir masjid khususnya tim manajemen imam masjid harus punya data jamaah, rondone piro, budane piro, sing wis usia nikah belum nikah, sing wis sarjana nganggur piro, sing pengen nikah piro dicatat. Ketua takmir masjid bersama ranting, ketua ranting tanggung jawab mencarikan jodoh jamaah. Rapat kalau ibu Aisyah boleh dijodoh. Baca ngomong saya doa yang Muhammad ya doa enggak loh. Gue sakit orang boleh apa-apa. Boleh dijodoh. Sing rondo ya boleh dijodoh. Bu pengen jodoh boten. Pengen jani Pak Jamal. Kok 5 tahun mana baik? Nah isin kalau aja ngomong Pak Jamal. Nah maka itu dicatat ketua ranting dan takmir masjid mencarikan di jamaah masjidnya. Kalau nggak dapat pindah ke masjid dia. Ranting dia cabang dia. Orang oleh pindah meneh. Neng Praci Mantoro. Orang oleh kan piungan gitu loh. Orang oleh ketua takmir dan ranting tanggung jawab. Mbak Prati Pak goleke sing wajo. Nggih, Bapak Ibu, apapun masalahnya masjid solusinya. Korban pinjol disambung. Masjid Al-Falah Sragen mendantuni 250 masyarakat korban pinjol dilunasi Masjid Muhammadiyah. Oke, pun mata-mata mengajari penculik ini jam ini. Jangan mas, jam 11 persis 1 jam. Walaupun ditunggu istri saya. Pertemuan keluarga hari ini pertemuan keluarga, tapi karena diperintah Pak Kuswan Toha, belum bismillah. Rekat. Niku hampaten saya dulu. Dia tadi asli buat termasuk kata-kata luwih becik. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ini Bapak Ibu, itu sudah saya buat puluhan tahun yang lalu. Ini Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati aqdil hajat. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana hadaitana wa
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boten. Baik, karena tidak jadi. Hadirin yang berbahagia, dengan selesainya Mauidhah Hasanah dan doa berakhir sudah seluruh rangkaian acara pengajian pada pagi hari. Saya mohon maaf atas segala kekurangan.